Sudah mulai. Baik. Bentar. Nah, Sampai terap gua. Keselak. It's Seeker Time. Halo Family Seeker. Gimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik saja ya. Iya. Di episode kali ini, Iya. kita mau membawakan cerita mengenai si Queen of Comedy. Gara-gara ini. Jadi kita gelagapan. Acting komedi ya, mudah-mudahan lucu buat kalian. Ya, moga-moga kalian terhibur ya. Kalau enggak, ya garing aja. Aja sih. Oke, gimana lanjutannya? Dia adalah Sandra Eng. Queen of Comedy. Yoi. Kalau rajanya? Raja Stephen Chow. Stephen Chow. Jadi Sandra Eng ini nggak ada hubungannya sama Eng Mantat. Si Paman. Si Paman. Beda. Anaknya bukan? Bukan. Ponakan? Bukan. Beda juga ya. Bukan. Jadi Sandra Eng alias Queen of Comedy memulai karir di era emas industri film Hong Kong. Kemampuannya dalam lucu atau ngelawak ini membawa dia menjadi salah satu aktris besar Hong Kong yang menjadi jaminan kesuksesan film-film komedi. Nggak kayak kita tadi ya? Enggak. Oke, gimana cerita tentang Sandra Eng? Mainkan. Sandra Eng ini tuh lahir pada tahun 1965. Yaitu sebagai putri dari aktor dan presenter televisi terkenal. Tukul. Bukan. Itu yang di Indonesia. Oh, beda. Ini di sana ya. Iya. Namanya itu Kenneth Eng Kam Sun. Nah, dia juga bersekolah di Saint Stephen Girls ya. College yang prestisius. Wih. Memang dia tuh si sekolah itu salah satu sekolah yang tertua di Hong Kong. Oke. Tapi memang Sandra ini nggak terlalu berprestasi sih di sekolah. Banyak ngelawak, belajar pasti. Ini bawaan dari kecil kayaknya. Betul. Ya? Nah, dengan dorongan dari ayahnya, Sandra Eng yang berusia 17 tahun ini bergabung dengan program pelatihan di TVB Hong Kong. Nah, teman seangkatannya siapa aja nih, bro? Ada Lau Ching Wan dan juga Karina Lam. Memang itu artis-artis yang sudah tenar ya. Iya, dua nama kondang. Betul. Ya kan? Setelah lulus dari TVB, Sandra tuh langsung dapat kontrak dan berkiprah dalam sebuah acara variety show yang judulnya Enjoy Yourself Tonight. Dia tuh ngambil sebagian besar yang sifatnya hanya peran-peran pembantu. Peran kecil dalam beberapa drama TV di era 80-an. Sampai akhirnya dia itu bisa beralih ke layar lebar. Layar sinetron, sorry. Sinetron dulu pertama. Sinetron dulu. Dan kerja kerasnya dia itu nggak sia-sia. Karena perannya dalam sebuah film komedi aksi di tahun 1988 yang judulnya The Inspector Wears... Susah ya? Ribet ya. The Inspectors Wear Skirts. Itu alias inspektornya apa? Pakai rok. Iya. Film itu yang membuat Sandra Eng tuh mendapatkan nominasi penampilan baru terbaik di Hong Kong Film Awards. Emang di situ dia lucu banget, bro. Iya, kocak ya. Geblek gitu. Peran utama pertamanya tuh tiba segera setelah itu. Tuh, ya seperti kita tahu, dia tuh collab sama Stephen Chow. Ratu dan Raja collab ini lucu banget jadinya filmnya. Jadi ini jaminan mutu ya kalau mereka berdua udah nongol. Lucu lah. Belum ngomong belum apa kita udah ketawa. Ya, lucu asli lucu. Kayak si Dodit atau Tukul. Itu dia. Belum ngapa-ngapain lihat mukanya aja udah bikin ketawa ya kan. Betul. Jadi mereka itu waktu itu collab di film yang judulnya Thunder Cops kedua. Kalian harus nonton ini ya. Ini juga bodor juga di tahun 89 rilisnya guys. Nah, lanjut dari situ Sandra tuh terus mendapatkan peran-peran yang lebih bagus lagi. Jadi memang pada awal tahun 90-an nih banyak film yang si Sandra ini bintangin. Nah, sepertinya tuh kayak judul-judulnya tuh All for the Winner. Itu di tahun 90 tuh ya. Udah gitu ada Gamblers Part 3 loh. Back to Shanghai di tahun 1991. Ada juga All's Well and Swell itu kan di tahun 1992. Nah, dia tuh dianggap sebagai komedi klasik atau cult ya. Sampai hari ini Sampai hari ini. Jadi memang film-film yang dia peran di mana dia terlibat yang tadi itu booming semua. Booming, bro. Lucu. Dan filmnya bagus-bagus, berkualitas juga. Walaupun film komedi dan juga slapstick, tapi bukan film murahan. Iya. Pada pertengahan 1990, Sandra tuh udah jadi seorang komedian yang sukses. Sampai-sampai dia itu harus ngerjain 6 film dalam 1 tahun. Itu hitungan banyak. Capek loh bro itu, bro. Dan itu filmnya bukan
sinetron, bro. Oh iya, itu film layar lebar. Iya, berat kan ya. Sampai-sampai sekali waktu tuh dia harus ke 3 set yang berbeda dalam waktu 24 jam. Satu hari dia langsung mainin 3 peran. Yoi. Tapi 3 peran ini kan beda-beda ya. Kayak lu waktu itu kan dari Jakarta, besok paginya harus Pangandaran. Iya. Pangandaran, terus ke mana? Papua. Lari dulu saya Jojo. Tapi memang peran yang dia dapatkan itu identik dengan wanita lucu yang jelek, kata dia itu. Oke, tapi segitu sih kalau kata gue nggak terlalu jelek sih. Sebenarnya enggak sih, cuman kadang kayak geblek aja gitu kan. Nyebelin tapi lucu. Iya. Tapi memang karena banyak dia mendapatkan peran-peran seperti itu, atau bahkan dia disebut wanita lucu yang jelek gitu kan. Mungkin dia sedikit bosen nih. Ya karena ya dikotak-kotakin gitu kan. Iya, kesannya dia tuh nggak bisa improve di luar itu. Karena itu Sandra tuh memutuskan untuk mencoba dia nyanyi, bro. Yakin bisa nyanyi? Dia tuh udah merilis beberapa album. Keren loh, album musik ya. Ternyata selain dia jadi penyanyi, dia tuh sempat jadi pembawa acara radio. Kayak lu dong. Iya. Asik. Nama acara radionya itu adalah He She It. Kalau salah, bro. He She Hit. Salah lagi gua. Terus bahasa Inggris belibet nih ya. Maaf ya guys ya. Nah, ternyata acara radionya ini diterima cukup baik oleh para pendengar. Dan ini ternyata menjadi lompatan untuk karir dia dan jadi titik penting di dalam karir Sandra di dunia hiburan. Tapi hebat loh dia. Jadi dia jadi komedian bisa, nyanyi bisa, presenter juga bisa. Presenter radio ya. Gak gampang loh jadi presenter itu sebenarnya kan. Gak kelihatan juga, bro. Perlu belajar lah. Ilmu yang berbeda mungkin ya. Kayak gue banyak belajar sama lu kan. Jadi saking capeknya Cici Sandra ini. Cici Sandra. Jadi dia pegel gitu. Mainnya filmnya komedi, terus slapstick, terus dapet yang bagian suwe lagi. Iya. Sering ketendang lah. Korban gitu. Jadi dia tuh hampir pensiun ternyata. Gara-gara ini. Hampir pensiun tapi. Gara-gara jenuh. Tapi enggak terjadi ya. Akhirnya tuh si Sandra di tahun 1996 itu memberanikan diri minjem sejumlah uang. Tujuannya apa nih, bro, dia minjem uang? Ternyata dia itu kena judol. Hutang judol. Pinjol. Enggak, itu mah Indonesia doang ya. Jadi dia tuh pengen bikin film sendiri. Itu sih keren. Iya. Jadi filmnya itu diproduksi dia sebagai produsernya, produksi di production house dia sendiri, dengan dana dia sendiri, dan juga dia jadi peran utamanya. Jadi semuanya dia. Semua dia. Yang mainnya cuma dia sendirian. Film apa itu kan? Enggak ya. Memang filmnya banyak sih. Maksudnya pemainnya banyak. Iya. Judul filmnya itu adalah Four Faces of Eve. Kalian harus nonton nih. Ya, filmnya agak unik nih. Filmnya agak eksperimental, tapi keren. Dan lebih kerennya lagi, gara-gara film ini, Sandra ini kelilit utang. Utang karena mungkin modalnya kurang kali. Minjemnya kurang banyak kurang banyak. Jadi memang karena mungkin dia belum berpengalaman dalam sisi jadi seorang produser ya. Duitnya pas-pasan. Mungkin gini, bro, ada adegan rumah sakit, disewa satu rumah sakit sama dia, bro. Gitu kali ya. Jadi harusnya kan nyewa kamarnya doang. Dia iseng ya. Iya, satu rumah sakit disewa sama dia. Kan dia demen bercanda. Iya. Pas ditagih, nanti aja bayarnya. Akhirnya terus cuma bercanda. Akhirnya dia utang. Terus? Iya, dia sampai jual rumah karena kehabisan uang selama produksi film ini. Itu dia kan. Tapi film ini ternyata sengsara membawa nikmat. Gara-gara perilisan film ini. Dan film ini ternyata jadi film yang cukup sukses. Sukses ternyata. Itu sampai-sampai dia tuh dapat nominasi sebagai aktris utama terbaik pertamanya di Golden Horse Awards 1996 di Taipei dan Hong Kong Film Awards di tahun 1997. Balik modal dong kalau gitu ya. Walaupun cuma nominasi, tapi ini nominasi yang bergengsi. Iya dong, jelas, bro. Karena kan aktris utama terbaik. Ya. Bukan sebagai peran pembantu atau apapun itu. Betul. Balik modal dong. Balik modal harusnya. Aman berarti dia ya. Gara-gara film tadi, memang Sandra tuh lebih dianggap serius lah. Iya. Dan lebih diakui keberadaan dan kualitas aktingnya. Dan waktu itu dia perannya juga bukan peran komedi kan. Serius ya. Berarti dia di situ dia membuktikan kalau dia tuh mampu acting. Dan nggak sampai di situ aja. Sandra ini kembali menerima nominasi aktris terbaik
dari peran dramatisnya dalam sebuah drama kriminal yang judulnya Portland Street Blues di tahun 1998. Dan dia tuh dapat penghargaan di Hong Kong Film Awards gara-gara film ini. Nah, di situ pembuktian dia ya. Sekali lagi ya, kalau memang dia tuh bisa. Berarti kualitas acting dan karirnya meningkat terus ya. Dan lalu terobosan terbesarnya Sandra Ng ini datang pada tahun 2002. Ketika itu dia memainkan peran utama dalam film yang judulnya Golden Chicken. Ini filmnya ini drama komedi yang menggambarkan perubahan sosial di Hong Kong. Oke, balik lagi ke komedi nih ya. Uniknya drama komedi ini itu menceritakan perubahan tadi yang gue bilang ya, perubahan sosial di Hong Kong itu di antara tahun 1970 sampai tahun 2000-an melalui mata seorang pekerja esek-esek yang ternyata orangnya tuh optimis banget. Keren ya. Jadi lagi-lagi ini film walaupun komedi, agak unik ya. Tapi ada sisi apa ya, maksudnya itu sosialnya, gitu ada artinya gitu, berarti banget itu filmnya. Meaningful ya, maksudnya itu loh. Dan sampai film ini tuh menerima 5 nominasi di Hong Kong Film Awards, termasuk nominasinya tuh gambar terbaik, aktris terbaik, dan memenangkan semua 3 kategori di mana ia dinominasikan di Golden Horse Award, termasuk aktris terbaik untuk si Sandra Ng ini. Berarti ini film sukses banget dong. Sukses banget bro, ini keren banget ya. Ternyata di luar dugaan ya, ada beberapa film-film Sandra yang mungkin kita tonton kayaknya, ada Sandra Ng nih, filmnya seru, lucu, bagus gini. Tapi kita nggak tahu kadang film itu ternyata film yang berprestasi. Itu dia. Dan nggak sampai di situ loh, Family Seeker. Di Golden Chicken yang kedua, itu tuh tiba di tahun berikutnya. Dan dia juga dinominasikan di dalam 4 kategori di Hong Kong Film Awards, termasuk aktris terbaik lagi untuk si Sandra Ng. Lagi-lagi, yang keduanya pun sukses nih film ya. Gila, keren ya. Biasanya film pertama itu sukses, sequelnya kadang nggak sukses. Iya, setuju. Tapi ternyata ini mungkin dari ceritanya juga orang banyak yang suka ya. Betul. Puncak kedua dari karir Sandra Ng itu datang pada tahun 2010 ketika dia ikut terlibat di film yang judulnya Echoes of the Rainbow karyanya Alex Lau. Keren sekarang lu ngomong Inggrisnya udah bener ya? Udah bener ya? Tadi keselimpet mulu ya. Jadi film ini tuh dapat pujian dari para kritikus dan juga sukses secara komersial. Wah, keren ya. Nah, perannya si Sandra di film ini itu kembali membuatnya dinominasikan untuk aktris terbaik di Hong Kong Film Awards. Gak main-main dia. Kalau kita lihat kan kadang kayaknya tuh aktris terbaik Michelle Yeoh gitu kan. Betul. Misalkan Rosamund Kwan. Joy Wong. Yang memang istilahnya tuh karakternya tuh ada punya karakter ya sendiri ya. Karina Lau, Sammy Cheng. Ternyata ini Sandra Ng, seorang komedian bisa mendapatkan aktris terbaik. Jadi Sandra tuh memang sampai hari ini tuh dia tuh memang masih terus berakting. Walaupun usia nggak muda lagi. Dan dia juga masih aktif jadi produser dan sutradara ya. Karena udah balik modal bro. Udah nggak perlu lagi minjem lagi. Udah untung sekarang. Udah untung deh sekarang ya. Jadi dia lanjut terus jadi produser nih. Bisa dibilang dengan kesuksesan Sandra sebagai seorang Queen of Comedy, mendapatkan beberapa nominasi dan juga penghargaan sebagai aktris terbaik. Dia tuh kalau gue bilang nggak cuman membawa film komedi ke titik sukses, tapi ke titik di mana film komedi ini dianggap sebagai film yang berkualitas. Setuju. Film yang nggak cuman mencari, sekedar duit doang lah ya, nggak cari duit doang, tapi filmnya juga punya bobot. Hebatnya lagi, Sandra juga seorang aktris Hong Kong pertama yang berhasil masuk dalam komite penghargaannya Oscar. Penghargaan paling bergengsi di dunia perfilman di dunia. Oscar, coy. Ya, tadi itu sekian cerita mengenai kiprahnya Sandra ya. Nah, sekarang yang gue pengen tahu tuh asmaranya, bro. Asmara. Bercanda juga kayaknya dia. ini ada menarik juga nih, ada kisah menarik tentang asmaranya dia ya. Gimana, bro, kisah asmara dia? Jadi gini, waktu itu dia sempet kenal sama seorang cowok. Kenalnya tuh di era tahun 90-an. Nama cowoknya adalah Peter Chen Ho Sun. Dia juga seorang aktor ya? Dia itu seorang sutradara dan produser. Sutradara dan produser, bukan aktor ya? Bukan. Jadi mereka kenal, lalu
akhir 90-an tuh langsung pacaran. Oke. Jadi si Peter Chen Ho-sun ini, dia adalah produser dari film Golden Chicken. Yang film yang sukses tadi. Ketemunya di situ ya. Cinlok juga dong. Ya, ada dikit. Dan sutradara terkenal dari film Almost a Love Story di tahun 96 dan juga Warlords di tahun 2007. Tiba-tiba nih bro, pada tahun 2006, Sandra ini melahirkan putri pertamanya mereka yang dinamakan Jillian. Sebentar. Agak keputus nih. Mau bercanda. Dia berkencan. Tiba-tiba di tahun 2006 punya anak. Iya. Ceritanya begitu. Terus? Kenapa? Nggak lucu? Pernikahannya gimana? Pernikahannya mana? Dasarnya dia pelawak. Nggak ada apa-apa, tau-tau langsung punya anak. Nah itu dia. Itu kan makanya ada. Enggak tadi kan. Iya. Kok ada yang kurang. Ada yang kurang. Kok lo nggak sebutin nikahnya di Bali lah, di mana gitu kan? Nggak ada ini. Emang hingga saat ini tuh pasangan ini tetap bahagia tanpa menikah. Oke. Tapi punya anak. Dan mereka sering tampil mesra di publik. Ya. Tapi nggak married. Nggak pakai cincin kawin. Nggak tahu deh gue. Mungkin cincin kayak cincin yang zaman-zaman apa? Yang itu goceng, itu beli goceng. SMP, SMA, nih aku beli cincin buat kamu ya gitu-gitu lah. Nah jadi nih balik lagi bro. Jadi dia tuh nggak married. Nggak nikah maksudnya gitu ya? Nggak nikah. Nggak nikah resmi ya? Nggak nikah resmi maksudnya gitu. Nah terus akhirnya ada cerita apa nih? Jadi memang kata Peter si sang cowok, bukan suami ya, sang cowok ya. Cowoknya ya. Jadi dia tuh udah beberapa kali ngelamar si Sandra tapi ditolak. Oh dia udah ngelamar mau ngajak nikah, cuman ditolak sama Sandra. Karena si Sandra nganggapnya tuh pernikahan bukan sebuah komitmen atau status yang dia perluin gitu. Oh ini alasan dia. Makanya gue agak aneh gitu kan. Biasanya tuh cewek takut gitu kalau misalnya udah pacaran lama, kok nggak dikawin-kawinin gitu. Ya kan? Cewek sini. Cewek sana beda. Apalagi pelawak. Ternyata Sandra tuh punya pikiran seperti itu. Iya. Jadi pikirannya backwards, kebalik ya. Jadi ya menurut dia tuh istilahnya ya komitmen itu tidak diperlukan menurut dia gitu kan. Komitmen sebagai pernikahan gitu ya. Terus gimana? Jadi salah satu statementnya dia itu dia bilang kalau saya tuh bukan pelengkap siapapun dan saya tuh tentu saja nggak perlu melahirkan bayi untuk menukar pernikahan. Unik juga ya. Iya, makanya kan dia lagi kok bayi ditukar sama pernikahan gitu ya. Unik ya. Tapi nah ini lucu ya. Oke, lanjut. Jadi selain itu kata Sandra kalau sangat keren di dunia hiburan itu jika Anda diingat sebagai seorang individual. Oke, alasannya cukup unik ya. Jadi dia tuh pengen dikenal sebagai Sandra Eng, bukan Nyonya Chen. Suami. Cowoknya kan nama depannya Chen kan? Iya betul. Nama marganya Chen, sorry. Iya. Jadi sampai sekarang ini mereka awet ya? Sampai awet ya? Ya, 7-Eleven kalau istilah lu kan. 7-Eleven. Iya. Happy joy. Oke. Terus gimana tuh? Jadi walaupun mereka nih nggak pernah sampai ke jenjang pernikahan, ternyata Sandra Eng dan Peter ini dikenal sebagai pasangan yang termasuk awet dan mesra di dunia hiburan Hong Kong. Ya itu hebat berarti mereka nih hebat. Sementara pasangan lain pada kawin cerai, mereka nih fine-fine aja dengan hubungan mereka yang sekarang. Betul. Dan mereka tuh sering pamer kayak gue bilang tadi ya hubungan manisnya mereka ini di medsos. Iya. Ya itu sih masih oke ya, Jadi memang tetap ya walaupun mereka tidak terikat pernikahan tapi langgeng sampai sekarang ya gitu. Katanya nih kunci romantismenya mereka pengen tahu gak? Di kepercayaan, bro. Jadi mereka tuh saling percaya 100%. Luar biasa sih itu ya. Betul, bahkan dalam sebuah artikel, ini gue nggak tahu nih artikelnya nih statementnya dalam konotasi bercanda atau beneran ya. Oke. Katanya Sandra tuh mereka udah putus sambung bisa 3 kali dalam setahun. Oke. Dan mereka tuh sebenarnya partner dalam berhubungan gitu. Iya. Itu terang-terangan dia ngomong di media. Gitu ya. Oke. Terus Peternya juga mengklaim, memverified bahwa Sandra lah satu-satunya pasangan dia dalam berhubungan nganunya itu. Cocok berarti. Jadi nih gue tahu nih, gue tebak nih mereka sambil ketawa-ketawa. Satu lempar umpan, satu eksekusi gol. Emang edan ini pasangannya ya.
versi Sandra beda lagi nih. Jadi dasar emang dia nih komedian, dia malah jawabnya gini nih ketika ditanyain mengenai statement yang berhubungan sama ini kan. Dia tuh sebenarnya gue nggak peduli dengan masalah teman intim atau teman tidur. Yang gue pedulin hanyalah hatinya si Peter ini dan kekayaannya adalah milik aku. Wah, terang-terangan banget. Tapi inilah yang gue suka ya. Tapi memang kocak sih dia. Dia memberikan statement yang honest, jujur, jujur dan sederhana, apa adanya aja. Walaupun orang lihatnya kayak aneh, betul. Tapi ada lucunya juga. Iya. Tapi ya mereka membuktikan dengan hubungan mereka yang baik. Betul. Gitu. Ya kita sih berdua hanya membawakan cerita tentang si Sandang ini. Jangan mau ditiru apa jangan itu terserah kalian gitu. Gua nggak akan menghakimi. Iya, gitu sih. Begitulah komedian dengan kisah cintanya. Yang menurut gua komedi juga sih. Ya, lucu juga kisah cintanya. Tapi ya kita mendoakan lah ya. Betul. Karena kita fansnya Sandra Eung, semoga mereka langgeng dengan hubungan apapun namanya itulah yang mereka miliki. Oh ya, salah satu penampilan yang terbaru nih dari Sandra Eung itu yaitu pemutaran perdana film terbarunya tuh yang berjudul Love Lies. Itu tepatnya. Di mana tuh? Di Festival Film Internasional Hong Kong pada tahun 2024 yang lalu. Wah, keren itu ya. Ya memang di mana pasangannya yaitu Peter Chan dan juga putrinya mereka yang bernama Jillian. Jillian. Nah, Jillian itu menemaninya di karpet merah atau red carpet. Dan Jillian ini mulai mengikuti kiprahnya si Sandra nih. Mulai terjun juga ke dunia hiburan. Tapi step awalnya main iklan bareng si Sandra. Oh iya. Dan Sandra bilang juga memang Jillian ini udah beberapa kali berakting. Tapi mungkin bukan untuk kebutuhan komersial atau film-film box office, enggak. Tapi dia udah ngelatih aktingnya dari sekarang. Dia belajar langsung sama si Sandra ini ya, keren ya. Semoga bisa mengikuti karir si Sandra ya. Oke, sekian cerita dari kita. Kalau memang kalian suka, jangan lupa ya ketik like-nya. Iya, kita udah lama nih nggak mengingatkan. Bantu share-share lah video kita biar view-nya nambah. Asik. Dan YouTube tolong dong dibantu. Oke, Musikar, it's alright. Bungkus.